Selanjutnya kita minta pencerahan. Publik harus mendapatkan penjelasan yang cukup jelas, Bu Adita. Itulah kenapa kami hadir di sini ya. Ini juga sebagai salah satu cara untuk bisa menjelaskan kepada publik dan tentunya juga pada adik-adik mahasiswa yang hadir. Jadi begini, kalau kita bicara Indonesia, itu adalah negara yang sebenarnya sangat kaya ya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, itu melimpah. Sumber daya manusia kita nomor 4 di dunia. Ya, sumber daya alam kita bisa dibilang adalah memiliki cadangan boksit terbesar, kemudian juga nikel, kemudian juga kalau bicara laut, sumber daya alam kita luar biasa besar gitu. Belum lagi bicara badan usaha milik negara, ini total aset diperkirakan 14.000 triliun ya, begitu besar. Yes. Tetapi harus diakui bahwa kekayaan kita yang sedemikian besar ini, pertanyaannya, sudahkah kemudian bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat? Kita harus jujur, masih belum bisa memberikan manfaat yang merata kepada seluruh anggota masyarakat ya. Apa sebabnya? Karena kekayaan ini tidak terkonsolidasi ya. BUMN ini sekarang masih tersebar ya dan juga punya usaha yang di situ ada APBN, unsur APBN yang sehingga membuat agility mereka jadi kurang lincah gitu. Bagaimana harus berinovasi terkadang itu terbentur oleh birokrasi. Juga kekhawatiran-kekhawatiran karena ada uang negara yang ada di situ begitu. Nah, dengan kondisi seperti ini dan harus diakui kondisi global juga tidak sedang baik-baik saja ya. Kita tentu tidak bisa mengandalkan dunia untuk bisa membantu Indonesia. Kita punya sumber kekayaan alam, sumber daya manusia yang usia produktifnya lebih dari 70%, mari kita berdayakan. Dan itulah Danantara dibentuk sebagai salah satu cara kita untuk mengelola dan mengkonsolidasikan kekayaan dan kekuatan kita tadi. Pertanyaan ini simpel aja pertanyaan. Danantara ini kan baru ada di zamannya Pak Prabowo. Betul. Zamannya Soeharto nggak ada Danantara. Ya. Tapi BUMN-nya tumbuh terus. Memang akhirnya kolaps di 98. Ya. Tapi kolaps 98 itu dengan tumbuh terus itu isunya sama, trust. Ya. Jadi pada saat zaman Soeharto itu ada trust pasar kepada Soeharto dan pemerintahannya. Sehingga BUMN-nya itu naik lagi banyak gitu. Yeah. Begitu pasar tidak trust, jeblok di 98. Nah itu sebetulnya yang harusnya dijelaskan oleh pemerintah. Danantara direspon negatif 2 hari ini gitu oleh pasar, IHSG-nya turun. Maka sebetulnya isunya adalah trust tadi. Kalau kemudian mengelola BUMN dan lain-lain itu, mungkin itu adalah tujuan yang kita sepakat dulu itu tujuannya baik banget. Yeah. Maksudnya ini untung banget nih Carta Demokrasi bicara tentang Danantara baru beberapa hari setelah diluncurkan. Boleh langsung dijawab ya, Bang Hensat ya? Maka kita punya catatan-catatan tentang trust tadi tuh Mbak Andi. Nah, Oke, boleh Mbak langsung dijawab. Butuh proses. Trust itu butuh proses Pak Hensat ya. Jadi ini kita baru kemarin dibentuk. Ya kan? Dan sebelum-sebelumnya juga sebenarnya Presiden sudah beberapa kali menyinggung soal keberadaan Danantara dan mengapa itu harus didirikan di Indonesia. Saya rasa trust ini perlu proses dan kalau bicara soal pasar, reaksi pasar, mari kita lihat dengan cermat. Apakah ini semata karena Danantara? Ataukah ada faktor global yang mempengaruhi? Faktor pasar global yang saya bilang tadi sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu ini yang mungkin perlu turun kita itu pastikan. Banyak saham blue chip yang dimiliki oleh BUMN. Baik, sekali lagi. Mas Hendri, Salah. kalau pasar mungkin saya lebih coba, bicara ya. Jadi ini saya memang kalau boleh satu lagi, tadi karena saya harus luruskan Mas Hensat terkait dengan kekhawatiran adanya pengurus atau yang ada di dalam badan ini terafiliasi dengan politik. Itu dia. Itu aturannya tidak boleh. Tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai, itu sudah jelas. Mungkin nanti Bang Andri bisa menjelaskan lebih detail. Dan juga soal INA, Mas Agus. Kami baru tadi siang ketemu dengan tim INA ya. Mereka mengatakan saat ini aset mereka itu sudah 150 triliun. 4 tahun lalu baru 75 triliun rupiah. Dan dengan pengelolaan yang prudent ya dan juga kepercayaan kembali lagi dari asing karena INA kan memang fokus investasi asing ya. Itu bisa double jadi 150 triliun. Artinya kita sebenarnya sudah punya sebuah lesson learn ya. Yang ini tentu Danantara yang diberdayakan adalah kekayaan kita di dalam negeri. Jadi lebih memberdayakan apa yang ada di dalam negeri. Itu berlaku untuk pengurus Mbak Adita, bukan Dewan Penasihat. Dewan Penasihat bukan bagian dari itu berarti ya? Itu ada aturannya. Dan bahkan tidak boleh terafiliasi 2 layer anggota keluarga. Jadi anak dan orang tua dan anaknya itu tidak boleh ada di dalam. Besan juga begitu. Gitu ya.
Jadi ini yang harus dipahami gitu untuk menghindari khawatiran adanya tadi terafiliasi dengan partai, ada KKN dan sebagainya. Tapi netizen usil banget Mbak, Itu dia. ngaitin relasi kuasa antara Luhut sama Pandu katanya kan. Itu Mbak. Ya ini makanya kami hadir, kita jelaskan. Ini yang namanya afiliasi ini kan ada aturannya ya, begitu. Tadi Mbak, karena ada afiliasi tadi makanya trustnya kurang. Jadi gini loh, kita sepakati bahwa ide ini bagus nih. Punya Pak Prabowo idenya bagus nih Danantara. Hanya memang 2 hari ini direspon gak bagus. Nanti kan Prof Derajat akan menjelaskan tentang itu. Nah tapi antara aset dengan trust ini kan berbeda nih. Nah yang saya tanyakan itu dan saya garis bawahi supaya kita berhati-hati. Jadi gua gak protes Danantara nih. Danantaranya kan udah ada gak bisa diprotes lagi. Jadi kita kasih masukan aja supaya Danantaranya ini benar. Dan per hari ini isunya menurut saya trust yang belum ada. Baik, terima kasih. Selain trust itu kan pengurusnya juga kita beredar 2 hari ini kan rekam jejak pengurusnya itu keluar semua loh. Ya ada hutang, ada segala macam. Nah ini bagaimana nanti merespon karena pasti pasar melihat. Ya kan pengurusnya itu sudah keluar semua loh di medsos. Saya baca tadi dan mungkin pasti Ya, publik sudah juga ramai. baca. Nah ini bagaimana? Memang di era medsos sekarang ini itu memang komunikasi yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan, teman-teman parpol koalisi memang kita juga harus lebih beda dan lebih berorientasi pasar, Bang Andre ya. Tapi kalau market confidence, bukan market trust Mas Andri, market confidence itu memang sejak November, itu karena kebetulan saya banyak di Singapura ya, itu memang sejak November itu confidence untuk Indonesia dan beberapa negara memang dalam tren menurun karena baik faktor internal maupun faktor eksternal. Jadi nggak bisa 2 hari ini terus langsung dikatakan karena Danantara bahwa kita perlu memperbaiki pola komunikasi pasar kita, itu saya sepakat ya. Tapi kalau kemudian langsung disimpulkan bahwa dropnya ini karena Danantara, karena memang trennya sedang menurun ya. Karena kebetulan memang kerjaan saya di sana salah satunya ya. Jadi PR Danantara ini memang banyak. Salah satu yang internal tadi saya bilang perlu menunjukkan bahwa GRC itu apa? Governance, tata kelola, Yes. kemudian risk dan compliance-nya itu dilakukan dengan benar, dilakukan dengan profesional. Ya, saya tahu Mas Rosan, saya tahu Doni, Pandu saya nggak terlalu kenal ya, tapi Doni saya tahu mereka profesional. Ya, jadi ya saya mohon teman-teman beri mereka kesempatan lah. Kalau memang ternyata nggak benar. Baru kita ganti, toh dananya belum 14.000 triliun itu belum, itu baru targetnya ya. Sekarang ini yang sudah masuk itu mungkin baru beberapa ya, saya belum tahu yang sudah ditempatkan di Danantara itu pastinya berapa, saya belum tahu ya. Karena yang disampaikan Pak Prabowo 750 triliun waktu di Sentul itu kan adalah dari hitungan prognosis APBN ya. Jadi berapa yang sudah masuk belum, Mandiri tetap seperti biasa, BRI tetap seperti biasa. Saya ditanya, Mas Agus saya juga ditanya. Saya bilang rekening saya di Bank BUMN masih tetap. Saya nggak, malah saya tambah. Kan Artinya mereka takut Iya. bahwa nanti uang itu Nah, mau ditanamkan itu lagi tidak di memang ada Mandiri. PR bagi Ya, itu harus kami di dijelaskan. partai di koalisi maupun di Yes. pemerintah. Ada PR untuk menjelaskan kepada masyarakat supaya fear, kalau di pasar Rasa itu kan aman ada gitu ya? ada harapan dan ada ketakutan ya, supaya bukan ketakutan yang mendominasi. Memang kita ada PR untuk Ini menjelaskan. kenapa kita baru 2 hari ini membicarakan trust sih gara-gara catatan demokrasi ngangkat ini 2 hari setelah. Kalau begitu Prof Hendrawan dan juga Bang Andre Rosiade juga harus berbicara ya. Tapi kita tahan dulu, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.